Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM 969 MHz, pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada. Hari ini saya Siti Erna akan menemani Anda dalam pengantar buka puasa dengan tema Harmoni Satukan Hati yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Ahmad Rubaya, yang mana beliau ini adalah mantan Kepala Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dan sekaligus menjadi Ketua MUI Kabupaten Sumba Barat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi haqqa hamdihi, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, biiznillah, di sore hari ini yang penuh dengan keceriaan, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu melalui udara lewat RRI Sumba, Pro Sumba, yang memiliki acara Harmoni Satukan Hati, sehingga kita bisa bertemu di bulan yang penuh dengan berkah ini. Semuanya ini atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada bulan suci ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa melaksanakan ajaran yang ditinggalkan oleh beliau. Pemirsa RRI Pro Sumba yang kami muliakan, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di bulan ini Allah memberikan waktu yang sangat-sangat besar sekali manfaatnya kepada umat Islam untuk bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga ayat yang kami bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, sebagai sebuah landasan pelaksanaan ibadah puasa, Allah memulai dengan kata ya. Dalam terminologi bahasa Arab itu, ya itu merupakan huruf sapaan. Memang dalam kosakata Arab itu banyak huruf-huruf sapaan, tetapi lebih banyak Al-Quran menggunakan itu dengan huruf ya. Ya itu sapaan, itu bisa sapaan yang dekat, yang agak jauh maupun yang jauh. Karena Allah mengetahui kualitas keimanan hamba-hambanya, yang ada imannya itu yang bagus, ada yang imannya yang sedang, ada yang juga imannya yang pas-pasan. Allah tahu hamba-hambanya itu memiliki kualitas iman seperti itu. Karena Allah tahu, Allah Maha Sayang, Allah di bulan Ramadan Allah ingin hamba-hambanya itu lebih memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan itu, sehingga Allah menyapa seluruh hambanya itu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sapaan itu Allah
sesungguhnya ingin mengatakan, wahai hamba-hambaku, kamu yang punya iman yang biasa-biasa saja, kamu punya iman yang sedang, kamu punya iman yang kuat, siapa saja kamu, ini aku wajibkan bagi kamu ini puasa di bulan Ramadan agar kamu memiliki ketakwaan. Jadi sapaan awal itu adalah sapaan yang penuh dengan kasih sayang, sapaan yang penuh dengan rahman dan rahimnya Allah. Allah menyapa hamba-hambanya itu dengan sapaan seperti itu, karena ada rasa rahman, rasa rahim, rasa kasih dan sayang Allah itu terhadap hamba-hambanya untuk dapat melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka Allah menyapa dengan penuh kasih sayang, sehingga kita dapat menyaksikan di bulan suci Ramadan, itu awalnya datang bulan suci Ramadan itu begitu umat Islam itu sangat antusiasi sekali menyambut datangnya bulan suci ini. Itu bukan dari individu, itu dari individu masing-masing, tetapi sesungguhnya dari kasih sayangnya Allah, karena rahman dan rahimnya Allah. Ibadah-ibadah hambanya semakin meningkat, hal-hal yang dilarang kita orang umat itu dapat menahan diri. Ya, pada waktu itu sesungguhnya dia dapat melaksanakan seperti itu, tetapi karena rahman dan rahimnya Allah, dia dapat menahan hal seperti itu. Nah, ini yang pertama, itu keistimewaan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang lanjut itu adalah dalam sebuah hadis Allah katakan melalui dalam hadis qudsi ini, Allah katakan, as-shaumu li wa ana azibihi, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran. Nah, ini keistimewaan Ramadan yang kedua itu Allah katakan itu puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Hal seperti ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa puasa itu begitu tinggi nilainya. Begitu tinggi nilainya di hadapan Allah dalam rangka pembentuk karakter masing-masing individu, sehingga Allah katakan seperti itu. Amal ibadah yang lain itu sudah ada tertera, sudah ada kelipatan ganjarannya itu sudah ada. Macam orang sholat, dia sholat berjamaah, dia dapat 27 kali dia dapat itu. Kalau sendiri satu, orang yang masuk ke masjid iktikaf dia bisa dapat 10, orang yang mengaji dia bisa dapat. Tapi di bulan suci Ramadan Allah katakan, as-shaumu li, puasa itu punyaku dan aku sendiri yang memberikan ganjaran. Itu menunjukkan bahwa puasa ini pahalanya itu unlimited lah gitu, berlipat ganda tanpa ada batasnya, karena Allah sendiri yang itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, keistimewaan itu di bulan Ramadan ini seluruh amal hamba-hamba Allah ini dilipat gandakan dari biasanya. Orang yang mengaji akan dilipat gandakan pahalanya. Malah di situ kalau kita biasa tahu itu kan per huruf, bukan per kata tetapi per huruf. Itu alif sendiri, ba sendiri, itu dilipat gandakan itu. Jadi amal-amal itu dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian
selain amal dilipat gandakan, seluruh hari-hari selama bulan suci Ramadan itu pertaubatan dan permohonan doa hamba Allah itu diterima. Jadi puasa itu kan kita awali itu dari mulainya itu dari malam hari, dari ibadah puasa itu. Jadi puasa itu bukan kita hitung, bukan kita mulai dari terbitnya fajar kita tahan makan sampai terbenamnya matahari, tetapi puasa itu diawali dari ibadah, yaitu ibadah sholat tarawih di situ. Jadi dalam hadis dikatakan ada 2 hadis yang memposisikan puasa ini bahwa sesungguhnya puasa itu malam dan siang. Hadis man qoma Ramadana, menggunakan redaksi man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ini untuk menunjukkan barang siapa yang mendirikan ibadah di malam hari, qoma itu ya itu apa istilahnya, qiyamul lail, yaitu pelaksanaan sholat tarawih, tadarus, ibadah malam lain itu. Jadi ibadah man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min janbi wa ma ta'akhkhar. Kemudian redaksi lain menggunakan kalimat man soma, yaitu puasa yang kita laksanakan di siang hari seperti ini. Jadi sesungguhnya ini hadis ini ingin menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu atau doa istighfar, permohonan taubat kita itu kita laksanakan itu bukan hanya pada waktu kita puas pagi hari, tetapi pagi dan malam hari. Jadi seluruh hari kita dalam bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita beristighfar, bermohon ampun, bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu juga doa-doa itu perlu terus kita panjatkan. Karena di akhir hadis tadi mengatakan ghufirallahu ma taqaddama. Dalam pengertian tata bahasa Arab, kalau dia pakai ma itu kan apa-apa saja yang dia lakukan, tidak ada ketentuan kalau dosa ini diampuni, dosa ini tidak. Tapi karena karena redaksi itu menggunakan kata ma, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu apabila dia bertobat pada waktu itu dan tobatnya diterima, maka hapus seluruh amal-amalnya, maka hapus seluruh kesalahan-kesalahannya. Nah, ini kelebihan dari keistimewaan dari bulan suci Ramadan yang dihadirkan kepada kita semua untuk bisa kita melaksanakan ibadah-ibadah ini. Karena di awal tadi saya katakan bahwa ibadah ini dihadirkan karena rasa kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya yang menginginkan agar hamba-hambanya itu memiliki sebuah kualitas yang lebih bagus, yaitu kualitas keimanan dan ketakwaan setelah melaksanakan ibadah ini. Itu yang perlu dicermati oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat dalam melaksanakan ibadah ini, sehingga benar-benar memahami melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, tidak hanya hadir begitu saja tanpa bisa mengambil makna gitu. Sebagai kata-kata terakhir kunci, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Jibril, hadis qudsi ini, dan itu Rasulullah langsung aminkan. Pada waktu Rasulullah menaiki tangga di mihrabnya itu, naik tangga itu, di situ Jibril katakan, celakalah atau sangat terhina orang yang memasuki bulan suci Ramadan
tetapi dia tidak mendapatkan pertaubatan dari Allah. Itu kata-kata itu kemudian Rasulullah langsung mengaminkan. Amin, Rasulullah bilang gitu. Jadi ini sebuah kata, barangkali sebuah hadis qudsi yang perlu kita cermati bersama-sama, karena begitu besar ampunan yang diberikan kepada Allah kepada kita, maka hendaknya kita dapat memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah dalam hal kita melaksanakan ibadah ini. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan sebagai kultum pada kesempatan ini berkaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan ini, ya gitu. Baik. Terima kasih Abah dari ulasan yang Abah sampaikan mengenai keistimewaan bulan Ramadan. Di situ saya sempat dengar tentang bahwa bulan puasa ini ditujukan kepada umat Muslim, entah kadar imannya itu di bawah rata-rata atau di atas rata-rata, tanpa pengecualian. Nah, ini Abah, saya ingin bertanya, kira-kira menurut Abah bagaimana dengan orang yang memiliki sifat putus asa, yang mana kesehariannya itu dia sering melaksanakan maksiat. Ketika memasuki bulan Ramadan, dia merasa minder. Aduh, sepertinya ini tidak layak buat saya. Terus, nah ini juga saya kaitkan dengan keistimewaan yang ketiga tadi, bahwa di bulan Ramadan kita akan memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Abah bisa memberikan ulasan sebagai motivasi kepada kami semua. Oh ya, baik. Jadi kalau kita mau lihat itu dalam surat Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 itu merupakan ayat-ayat rangkaian ibadah puasa. Itu Di tengah-tengah itu saya lupa itu apa, 185 itu ada firman Allah itu 185 atau 186 itu ada di situ firman Allah yang berkaitan dengan Ramadan ini. Idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu sebagai sebuah kata kunci bagi saudara-saudara kita barangkali yang merasa rasa pesimis lah gitu rasa pesimis dengan kehidupan dunia yang telah membelenggunya sehingga merasa agak jauh gitu Tapi sesungguhnya kalau kita mau kembali sebagai sebuah motivasi diri, itu ada di situ. Allah katakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku dekat. Ujibu da'wata da'i, saya menjawab setiap permohonan hamba-hambaku dikala mereka berdoa kepadaku. Nah, ini barangkali yang perlu dicermati oleh kita semua berkaitan dengan ayat ini. Allah itu tidak pernah melarang siapa saja datang. Oh tidak, saya tidak terima kau tidak pernah datang ke masjid. Saya tidak pernah lihat kau sholat ini. Buat apa kau datang sini? Tidak ada. Tetapi Allah membuka dirinya kepada seluruh hamba-hambanya. Sehingga Allah katakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat, cuma kitanya saja yang jauh. Jauhnya kita itu ya disebabkan hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi yang telah begitu kita kejar sehingga kita lupa dengan Allah, dan kita ya sendiri yang membuat kita yang jauh dengan Allah. Allah tidak. Itu. Jadi Allah selalu dekat dengan kita. Selagi kita dekat dengan Allah, insya Allah tidak ada batas. Berarti harus punya nilai usaha dari diri masing-masing. Harus ada usaha dari diri kita masing-masing, dan kita meyakini firman itu. Kita yakini itu. Selain kita motivasi, kita perlu juga memahami bahwa Allah itu tidak pernah membeda-bedakan. Ya. Nah, ini lagi Abah. Baik. Tentang puasa, bahwa puasa itu ada hadis yang mengatakan bahwa puasa itu untukku, kata Allah. Ya. Berarti kalau puasa itu adalah untuk Allah, kita kembalikan bahwa puasa itu kembali ke individu masing-masing mengenai kejujuran. Berarti di dalam berpuasa ini
memikat nilai kejujuran juga. Ya, Benar, Abah? ya, benar. Ya, mungkin ada penjabaran tambahan. Benar sekali berkaitan dengan itu. Inilah ya, puasa itu melatih kita untuk bagaimana jujur terhadap diri sendiri gitu. Kita jujur, apakah benar-benar kita puasa Ya, benar. atau tidak. Itu kan kembali semua kepada diri dan kita sendiri dengan Allah. Ya. Makanya Allah bilang, wa ana azibihi, itu puasa milikku, aku sendiri yang aku tahu kamu puasa, apa benar-benar kamu puasa atau tidak. Karena Allah juga tahu kualitas iman. Tetapi sesungguhnya Allah ingin lebih. Karena Maha Rahim, Maha Rahman dan Rahim, Maha Kasih dan sayangnya Allah itu, sesungguhnya Allah ingin lebih. Gitu. Dia ini apa? Dia berikan kepada hambanya. Itu kan akan timbul pertanyaan, kalau bisa kita tanya, kenapa sih Ramadan dihadirkan untuk umat Islam? Kenapa tidak ibadah lain gitu? Kenapa harus Ramadan? Nah, itu dia juga. Nah, karena di Ramadan itu keutamaan, kelebihan itu ada. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain, yang tidak dimiliki. Jadi puasa juga benar, sangat melatih sekali komitmen di kita masing-masing terhadap diri pribadi dengan Allah. Apakah komitmen ini terus kita bangun, tidak hanya di puasa saja, apa terus setelah puasa gitu, ya itu. Benar sekali. Saya sengaja mempertanyakan bahwa puasa itu ada kaitannya dengan kejujuran, karena kebanyakan anak-anak muda sekarang itu kan mereka untuk mendapatkan istilahnya hadiah yang ditawarkan oleh orang tua mereka. Tahu-taunya ketika masuk ke kamar mandi itu sempat minum air. Kadang itu ya ini yang perlu kita kasih motivasi di sini. Ya, ini sebenarnya itu satu motivasi juga ke kita semua. Ayat yang berkaitan dengan pelaksanaan puasa itu tidak diturunkan pada bulan Ramadan, Ustazah. Al-Baqarah 183 sampai 187 bukan diturunkan di bulan Ramadan, tetapi diturunkan di bulan Sya'ban. 1 bulan sebelum pelaksanaan, 1 bulan sebelum pelaksanaan itu. Maksudnya apa? Agar kita mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya itu. Jadi kita punya kesiapan, kita punya kelapangan hati, kesiapan dalam segala hal untuk memasuki bulan ini dengan sebaik-baiknya. Orang tua dapat mendidik anak-anaknya. Kamu, apalagi anak-anak yang sudah mulai masuk akil balik, sudah orang tua sudah bisa kasih tahu, kamu nanti puasanya kayak begini, caranya begini, kamu harus begini. Guru juga barangkali bisa memberikan pendampingan, gitu. Itu Ustazah, ada hadis mengatakan, ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok saya lihat engkau melaksanakan ibadah puasa ini, puasa sunnah maksudnya, di bulan Sya'ban ini melebihi daripada bulan-bulan lain. Jadi Rasulullah bilang itu, orang yang melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban itu, jadi dia bukan bawa catatan amal ke Allah. Kalau bulan lain itu dicatat, habis itu nanti dibawa, ini hari ini dia melaksanakan. Tapi kalau bulan Sya'ban tidak. Ustazah lagi mengaji di bulan Sya'ban atau lagi puasa, langsung malaikat ini naik ke Allah. Ya Allah, Ustazah ini lagi melaksanakan puasa, langsung dibawa itu. Nah, ini kelebihan bulan Sya'ban itu. Selain kelebihannya ada di situ, dia juga ada kesiapan tadi itu. Wasilah. Sehingga orang-orang, kita bisa dari seluruh aspek itu, orang tua, guru, para dai-daiyah bisa memberikan pencerahan kepada umat. Siap-siap kamu masuk bulan Ramadan. Ramadan ini penuh dengan keistimewaan, dengan segala tata caranya itu. Gitu Ustaz.
Oke, baik. Berarti keistimewaan di bulan Ramadan, ibadah apapun yang kita lakukan itu bernilai berlipat ganda pahalanya. Ya, benar Ustaz. Ya. Makanya orang-orang khususnya umat Muslim berlomba-lomba untuk mengejar segala ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terakhir, Abah, kami minta untuk memberikan himbauan kepada para pendengar RRI, terutama kaum muslim dalam melaksanakan ibadah puasa. Baik, terima kasih di kesempatan yang berharga ini. Izinkanlah kami juga atas nama Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumba Barat untuk memberikan tausiah atau sedikit wejangan untuk umat Islam semua, khususnya dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, kami harapkan menghimbau kepada kita semua agar dapat melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, kesabaran, sehingga ibadah ini benar-benar dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita makmurkan tempat-tempat ibadah kita, baik itu yang berbentuk masjid, berbentuk musola ataupun langgar. Mari kita makmurkan tempat-tempat ibadah ini untuk kita laksanakan ibadah-ibadah yang memang diperintahkan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian di bulan suci Ramadan ini juga kami menghimbau agar kita semua tetap menjaga hubungan silaturahmi kita, baik intern umat Islam maupun antar umat beragama. Karena di bulan suci kita selain melaksanakan juga bulan suci Ramadan ini, nanti di pertengahan itu saudara-saudara kita umat Kristiani juga akan melaksanakan ibadah Paskah. Keharmonisan yang kita rasakan selama ini antara kita dan saudara-saudara kita terus kita jalinkan persaudaraan ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun suasana Sumba Barat yang terus damai, aman dan tentram. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kami juga menghimbau kepada kita semua untuk lebih meningkatkan infak sedekah kita untuk saudara-saudara kita memang yang masih sangat membutuhkan. Infak ini selain itu juga sebagai satu amal jariah kita di bulan suci Ramadan ini, atau kepedulian kita terhadap sesama kita di lingkungan kita atau di tetangga kita ataupun di sekitar kita. Marilah kita tingkatkan kepedulian kita dengan kita mengeluarkan zakat dan infak selama bulan suci Ramadan ini, dan itu juga tidak kita khususkan kepada saudara-saudara kita sesama muslim, tetapi apabila ada saudara-saudara kita di sekitar kita yang juga membutuhkan, mari juga kita berpartisipasi untuk saling membantu. Kemudian berkaitan dengan ibadah yang lain dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini, marilah terus kita bina juga generasi-generasi kita, anak-anak kita dalam melaksanakan ibadah ini. Kita bimbing terus mereka dengan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pembinaan, baik yang kita laksanakan secara individu ataupun bisa juga kita laksanakan secara kelompok-kelompok. Ini untuk lebih membekali anak-anak kita, generasi kita melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Barangkali ini sedikit himbauan, juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada RRI Pro Sumba atas kegiatan yang dilaksanakan ini sungguh-sungguh sangat bermanfaat, khususnya umat Islam dan para
generasi-generasi pendakwah, khususnya dari generasi penyuluh-penyuluh agama kita sudah bisa memanfaatkan atau memberikan kontribusi terhadap kegiatan RRI Pro Sumba ini, juga kepada kantor Kementerian Agama sebagai mitra kerja kita, sehingga kegiatan ini dapat berlanjut. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga bisa berkelanjut di waktu-waktu yang lain. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Abbas selaku Ketua MUI Kabupaten Sumba Barat yang sudah berkenan hadir dan mengisi kultum sebagai bunga-bunga harum tentang bulan Ramadan, sekaligus sebagai wejangan memasuki waktu berbuka. Saya Siti Erna selaku host pamit undur diri. Kiranya kita semua mendapat berkah di bulan Ramadan ini. Terima kasih juga untuk RRI Pro Sumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.